Nah, teman-teman, ini saya di rumahnya Eyang Suroto. Beliaunya Bandung tempat tinggalnya. Tapi ini hasil jeripayah beliau di PT PES yang saat ini kira-kira omsetnya sudah 30 M ya Pak Suroto. Saya kan lebih saya kan bincang-bincang sama beliaunya supaya kita semua tahu bagaimana sih ceritanya gitu. Monggo. Eyang, monggo Eyang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat semuanya, mitra dan calon mitra seluruh Indonesia bahkan dunia. Perkenalkan, nama saya Suroto Jafir. Saya tinggal di Bandung, tapi ini lagi ada di pondok pesantren kita Al-Wasilah, yaitu di Desa Tondem Kalisat, Desa Jatisari, Kecamatan Pagesaji, Kabupaten Malang, tanah kelahiran saya ya. Nah, teman-teman, ini aku kedatangan tamu Pak Agil ini, dan ini Cak Hartono, ini saudara saya, juga mitra saya. Nah, ingin tahu cerita tentang bagaimana perjalanan hidup saya dari dalam menggapai sebuah impian. Nah, jadi gini, kalau nggak salah saya tahun 90-an atau berapa dulu saya lupa pasnya gitu, tapi seingat saya tahun 90-an. Itu saya berangkat ke Bandung, itu ikut jualan bakso ke bos ya. Bosnya masih saudara kita, masih family gitu. Saya ikut jualan bakso kurang lebih sekitar 6 bulan. Ya, saya ingat waktu pertama itu saya berangkat tuh pakai baju kaos Membeli AJ sama baju pramuka yang celananya pendek, itu masih ingat saya. Nah, berjalan 6 bulan, alhamdulillah saya memang punya pikiran yang berbeda. Jadi saya selalu kalau kerja itu ya harus maksimal, maka saya mandiri di 6 bulan setelah saya ikut orang ya. Akhirnya beli gerobak, ya ngontrak sendiri, dan alhamdulillah dari perjalanan bakso itu sampai 2007. Nah, dari satu gerobak saya punya lebih dari 100 gerobak. Tapi rata-rata yang aktif itu di beberapa cabang itu ada kurang lebih 50-an yang jalan gitu kan. Nah, alhamdulillah saya masih ada kerisauan. Itu kerisauan tentang apa? Karena di bakso itu kalau nanti anak buahnya pinter, pasti dia akan jadi bos juga. Nah, ini yang saya selalu risau di setiap hari. Maka saya berpikir cari lapangan kerja lagi, biar apa, bila mana orang-orang anak buah saya sudah mandiri, saya punya peluang yang baru. Dan akhirnya ketemulah bisnis network marketing. Nah, di network marketing atau MLM lah biasa disebut orang, seperti itu. Saya menemukan sesuatu yang memang membuat saya agak terperangkap. Kenapa? Di bisnis itu nanti kita bisa passive income. Passive income itu nggak kerja dapat duit, duduk diam dapat duit katanya. Nanti setelah kita punya tim, punya aset, ya, punya omset gitu, kita bisa passive income. Nah, akhirnya saya ikut. Gila-gilaan saya di situ 4 tahun. 4 tahun alhamdulillah bukan sukses, malah bangkrut dua-duanya. Kenapa? Pada waktu itu saya masih bodoh, ya kan? Belum mengerti secara MLM secara benar, bergurunya belum maksimal. Saya udah full time, bakso saya sering saya tinggalin, maka saya jadi bangkrut. Nah, dalam kebangkrutannya nyesal sedikit, tapi saya tidak berpikir menyesal banget. Kenapa? Karena ada orang yang lain yang sukses, berarti di situ saya yang gagal gitu. Maka saya cari ilmu MLM lagi, bagaimana cara saya bisa mengembangkan bisnis ini. Nah, singkat cerita, ketemulah 2007 saya bangkrut total, rumah terjual lagi, saya harus kontrak kembali. Nah, 1 tahun dari 2007 sampai 2008 itu saya nyeles segala macam produk di tas saya itu ada. Yang penting saya hanya ingin bertahan hidup saja. Bagaimana sehari saya bisa mendapatkan uang 50.000 saja. Yang penting bisa hidup. Padahal dalam bahasa kasarnya, saya sempat jadi bos kan di bakso kurang lebih sekitar 17 tahun. Nah, sekarang harus kehilangan hasil gitu kan, terus harus nyala sendiri untuk hanya memenuhi kebutuhan perut. Nah, perjalanan dari situ sambil saya belajar tentang network marketing. Saya baca bukunya Jukirat, saya bacanya bukunya Belenggu Motivasi karangan Andreas Sareva kalau nggak salah. Terus saya baca bukunya Robert Kiyosaki tentang bagaimana menjadi seorang kaya raya gitu kan, seperti itu. Saya sering baca buku dan alhamdulillah saya menemukan tetap bisnis yang bisa besar harus menggunakan sistem dan melibatkan yang disebut sumber daya manusia. Karena sumber daya manusia ini adalah aset yang termahal, aset yang tidak bisa terduga nilainya, sangat-sangat mahal. Itu adanya di network marketing. Nah, saya belajar lagi, alhamdulillah di tahun 2008 saya ketemu dengan bisnis network marketing yang basicnya adalah pulsa.
Nah, cuma di situ saya memang ada keraguan-keraguan kalau pulsa ini kan kalau orang awam kan disebutnya itu bukan produk jasa kan. Pada waktu masih boleh dinekokkan. Nah, alhamdulillah saya akhirnya masuklah di situ dan alhamdulillah saya sempat menikmati karir itu sampai posisi saya itu bisa berpenghasilan sekitar 15 juta per hari. Nah, berjaya nih ya. Nah, akhirnya suatu ketika muncullah keserakahan. Jadi keserakahan di tahun 2012 saya bisa 15 juta sehari ikut orang. Nah, kalau pengen naik lebih cepat gimana? Kata teman-teman saya, bikin sendiri Pak. Saya bikin sendiri dan alhamdulillah bangkrut lagi di tahun 2012. Nah, 2012 bangkrut ya karena keserakahan ya. Jadi pertama bangkrut karena kebodohan, pindah dari bisnis bakso langsung ke MLM. Di tahun 2012 bangkrut karena keserakahan. Nah, serakah muncul. Akhirnya saya bangkrut. Habis lagi semuanya sampai saya punya utang. Itu sisa utang setelah aset saya terjual, disita bank, mobil diambilin sama leasing lagi, yaitu sekitar 2 miliar sisa utang saya itu. Nah, disitulah ada kegundahan lagi. Akhirnya saya sambil bagaimana cara penyelesaian masalah utang, ke network sudah trauma juga gitu kan, pernah ngalami trauma juga, tapi di otak saya itu kayaknya nggak ada yang bisa berubah kecuali network lagi, sambil cari lagi network yang bagus. Nah, di tahun 2027 akhir, yaitu kalau nggak salah tepatnya Oktober 2017 ya benar 2017. Nah, saya ketemu dengan bisnis PT PES ini. Nah, PT PES inilah di sini alhamdulillah secara company profil legalitasnya lengkap ya pada waktu itu. Pada waktu itu belum sih, masih PT yang lama ya. Resminya kita kan 2019. Nah, terus produknya juga unik karena pada waktu itu ada penghemat bahan bakar gitu kan, perawatan kendaraan. Nah, terus sampai berkembang ke pupuk pertanian, perikanan, kecantikan, ya kan? Nah, dan beberapa produk yang lainnya. Nah, kecantikan juga ada gitu kan. Nah, disitulah saya makin pede, makin semangat menjalankannya. Alhamdulillah sampai di tahun 2000 sampai sekarang ini kurang lebih ya sekitar 5,5 tahun lah. Alhamdulillah punya beberapa prestasi, salah satunya ya ini yang saya bangun ini pesantren kurang lebih 2 hektar dari wasilah PTB. Ya, punya kendaraan, punya kos-kosan yang kayak hotel ya. Ada 4 lantai di Bandung ya kan. Ada juga sekarang lagi bangun kurang lebih 1.500 meter kantor dan rumah untuk anak saya yang bungsu. Nah, itu teman-teman. Dan pendapatan ya rata-rata tidak kurang dari 300 sampai 500 juta per bulan. Nah, inilah yang saya syukuri, yang saya nikmati gitu kan. Nah, saya ingin berbagi pada teman-teman bagaimana semua itu tergantung kepada pola pikir, mindset, bagaimana menentukan plafon rezeki kita itu lebih besar. Banyak di luar sana orang yang dapat rezeki karena ada rezeki yang tidak disangka-sangka. Mungkin ini seperti kakak saya gini, sekarang penghasilan anggap aja sehari 200.000. Tahu-tahu ada orderan yang batinya itu 2 juta. Kira-kira rezekinya kan ada itu 2 juta sudah dikasih sama Allah ya kan. Tapi yang jadi masalah adalah bisa nggak ngambil yang 2 juta itu. Kenapa? Maaf kalau gerobaknya cuma 1, tenaganya sendiri, ngambil yang 2 juta besok nggak akan bisa, dijamin tidak bisa. Rezeki sudah ada datang kepada kita, tapi kita tidak bisa menerimanya. Kenapa? Tenaga kerjanya belum ada, mungkin modalnya pun belum ada juga, itu kan? Iya kan? Alatnya belum ada juga, ilmunya sudah punya. Tapi permasalahannya, walaupun rezeki itu sudah ada, belum tentu kita bisa menerimanya. Tapi di network saya dapat hadiah rumah itu pada waktu itu sekitar 1 miliar ya. Nah, itu saya 1,5 bulan dapat 2 rumah 2 miliar. Nggak perlu nyiapin alat masak yang lebar, ya kan, nggak perlu menyiapkan modal lagi. Udah dari sistem itu sudah ada lah. Inilah teman-teman, yuk bagi teman-teman yang belum join, yang mendengarkan cerita saya ini, mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Bagi leader-leader, antusias saja, semangat saja. Kenapa? Kita akan menghadapi masa depan bukan lebih mudah, lebih sulit. Tapi kalau kita bekerja sama, kerja sama-sama, ya kan, insya Allah suatu saat apa yang disebut passive income itu akan ada di tangan kita. Nah, begitu teman-teman kisah saya. Yang pengen tahu lebih jauh, datang ke pesantren Al-Wasilah, insya Allah tanggal 4, 5, 6 Agustus 2023 kita akan melakukan istighosa bersama yang disebutnya Spiritual Leader Camp.
Karena bagaimanapun, sehebat pun kita, sehebat pun produk kita, sehebat pun perusahaan kita, sehebat pemimpin kita, ada yang lebih luar biasa tentang spiritual vision, yaitu SLC. Ya, datanglah kita istighosah bersama-sama di Pondok Pesantren Al-Wasilah, di masjid tercinta kita yaitu Darul Imtiaz di Desa Pendem Jatisari, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Sampai ketemu di puncak kesuksesan, mudah-mudahan Allah ridha untuk kita semua, amin. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.